imunisasi nasional polio. Di sini sudah ada yang tahu tidak tentang penyakit polio itu apa? Atau ada yang sudah pernah dengar, pernah baca di media? Atau ada yang pernah baca tidak buku pinknya itu yang selalu dibawa ke posyandu? Apakah sudah ada yang pernah baca tentang jenis-jenis imunisasi anaknya? Belum kayaknya. Tapi ibu-ibu semua pasti tahu kan kalau misalnya anak itu harus diberikan imunisasi polio. Untuk saat ini akan dilaksanakan yang namanya pekan imunisasi polio. Polio itu apa sih? Polio itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, Tante. Nah, virus itu seperti yang Tante pasti tahu kan, virus itu menyebarnya sangat cepat sekali. Untuk polio ini, dia ini menyebarnya yang paling sering itu melalui cairan atau limbah tinja. Jadi apabila ada satu pasien anak atau bayi atau balita yang punya terkena virus polio ini, dari kotoran atau tinjanya itu nanti terpapar ke entah makanan atau ke entah cairan atau limbah di rumah, akan terpapar ke bayi atau balita yang lainnya. Jadi penularannya sangat cepat lah untuk polio ini. Dan untuk polio ini, untuk tante-tante ketahui, gejalanya itu pertama biasanya anaknya demam, mual, muntah. Tapi yang paling gampang dideteksi adalah anak mengalami kelumpuhan. Apa kelumpuhan tuh? Seperti kakinya tuh mulai mengecil, lalu kakinya juga anaknya sulit berjalan, padahal biasanya aktivitas sehari-hari bisa berjalan, tiba-tiba satu hari itu langsung tidak bisa berjalan. Memang kadang keluhannya hanya awalnya demam, mual, muntah, diare, atau batuk pilek. Nanti setelah 7 atau sampai 20 harian setelah terinfeksi itu juga bisa baru mulai muncul gejala-gejala seperti kelumpuhan ini. Seperti yang tadi sempat sudah disampaikan oleh Ibu Kapus bahwa polio ini tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah. Jadi cegahnya dengan cara diberikan imunisasi ini. Karena kemarin sempat ada kasus satu di Jawa Barat terjadi KLB itu anak terkena polio, sehingga dari pemerintah dilakukan pergerakan yaitu pelaksanaan PIN polio ini. Untuk adik-adiknya juga di rumah, seperti yang dikatakan tadi kan ada di sini sebenarnya cukup banyak sasarannya, tapi masih banyak juga yang belum terdata oleh kami mungkin, atau banyak yang masih dari luar. Mohon tanda-tanda yang lain disampaikan apabila ditemukan ada adik bayi atau balita yang memang belum didapatkan PIN polio ini ya. Terus tadi gejala kelumpuhan ini kan memang sudah dikatakan tidak bisa diobati karena gejalanya kemungkinan besar ini seumur hidup ya tante-tante. Jadi kalau memang bisa kita coba dengan mencegah diberikan imunisasi ini. Untuk kasus-kasus polio banyak diderita biasanya untuk anak di bawah 5 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan anak di atas usia 5 tahun juga masih bisa terkena polio seperti itu. Pertama, walaupun sudah dapat imunisasi nih, apakah anak-anak masih bisa tertular sama virus polio atau tidak? Bisa, karena misalnya entah dia status imunisasinya belum lengkap, atau anak-anak yang memang tinggal di daerah yang sekitarnya anaknya belum mendapatkan imunisasi. Misal anak tante yang satu ini dapat, anak yang ini tidak dapat, kan kemungkinan kalau dia terkena virusnya nanti akan menular ke anak yang lainnya walaupun anak ini sudah didapatkan imunisasi seperti itu. Jadi demi menjaga semua bayi dan balita di sini, kalau memang ada yang belum dapat atau biasanya sih orang tuanya kadang ada yang tidak mau diberikan imunisasi karena pertama takut anak saya sakit dok kayak gitu. Memang ada beberapa efek samping biasa kan dari lahir kan sudah diberikan imunisasi nih, kadang ada anak yang demam, ada yang biasa paling sering itu demam, tapi kan untuk imunisasi polio ini juga memang ada yang beberapa bisa nanti menyebabkan demam. Cuma di rumah kalau memang dirasakan anaknya atau adiknya mulai demam, bisa langsung dikompres ya, dikompres hangat seperti itu. Atau kalau memang menimbulkan gejala yang lebih dari demam, bisa langsung dibawa ke puskesmas. Dan untuk hari ini pelaksanaan PIN polio, apabila anak tante sama anak tante atau om ada yang lagi sakit atau yang sedang kurang fit, bisa tolong nanti disampaikan ke petugasnya ya, terutama anak yang sedang demam atau diare, kalau bisa disampaikan ke petugasnya nanti, ke perawat atau bidannya, anak saya lagi demam tante atau lagi diare seperti itu, biar ditangani dulu
demam atau diarenya, baru nanti diberikan imunisasi pin polio mungkin besok atau lusa setelah anaknya sembuh seperti itu ya. Jadi nanti kalau memang mungkin perawat atau bidannya lupa menanyakan anaknya ini sedang fit atau tidak, sedang demam atau tidak, seperti itu bisa tolong dari tante-tante atau om disampaikan langsung ke perawat atau bidan atau petugas yang nanti melakukan imunisasi kalau anaknya memang sedang tidak fit. Itu saja. Untuk efek samping. Paling efek samping yang bisa ditimbulkan oleh pin polio ini seperti yang saya bilang tadi, demam. Di rumah bisa dikompres. Kalau anak demam itu kompresnya air hangat ya tante, jangan air dingin. Air hangat-hangat kuku seperti itu, jangan air panas juga ya. Air hangat dikompres di bagian leher, ketiak sama selangkangan pahanya ya. Seperti itu. Tapi kalau memang dirasa demamnya terlalu tinggi atau adiknya lebih menggigil seperti itu, bisa langsung dibawa ke puskesmas saja ya. Kalau memang itu, tapi mohon disampaikan terlebih dahulu, takutnya memang adiknya sudah demam, dapat imunisasi kan, nggak dibilang kalau sebelumnya sedang memang lagi ada demam seperti itu ya. Untuk tante-tante atau om ada yang ingin ditanyakan tentang polio ini? Nanti mungkin lebih dibaca lagi buku-buku pinnya itu ya, imunisasi apa saja yang perlu diberikan ke adiknya, di usia berapa, seperti itu ya. Jangan hanya dibawa ke posyandu, dikasih ke ibu kader, nanti tidak dilihat-lihat anak saya nih sudah yang apa gitu. Tante-tante nih tahu semua lah anaknya harus imunisasi apa setiap ke posyandu. Tidak kayaknya, pasti kalau dari petugas saya yang harus sampaikan anaknya harus imunisasi apa. Mulai sekarang dibaca yang tabel itu ya tante ya, anaknya usia berapa saya harus dapat imunisasi apa, seperti itu. Biar tidak terlewat, walaupun tetap datang posyandu kan kadang ada yang bulan ini demam, tidak bisa, akhirnya mundur bulan selanjutnya, seperti itu ya. Sekian dari saya, apabila ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan nanti. Selamat pagi, terima kasih.